Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali sharing-sharing lagi. Kali ini topiknya terkait dengan program ya, program percepatan STPT yang memang ini sangat bermanfaat, insya Allah ya, manfaatnya sangat besar bagi teman-teman yang sudah aktif melakukan terapi ya, melakukan kegiatan terapi ya, baik itu perorangan maupun kelompok nantinya ya. Jadi malam hari ini kita difasilitasi oleh P3AI ya, Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Akupressure Indonesia. Begitu Ustadz Abu ya, insya Allah ya. Ini Ya, ada ya, kehadiran ini ya, Alhamdulillah Ustadz Abu berkenan hadir di tengah padatnya jadwal beliau, baru kembali dari Jakarta kemarin, langsung ada pelatihan International Training Hub ya Tat, di sana ya Ustadz ya ya, benar PH Ustaz. ya, Siap Masya Ustaz. Allah. Ya, saya Nanti kemarin, ITH-nya tak usung ke Medan. Masya Allah siap, Insya Allah ya, kemarin Tapi saya juga ITH-nya yang akan berangkat ke sana nanti. seminggu di karantina di SI Mojokerto, Masya Allah, luar biasa di sana, apa namanya, bisa ditempa lah kita kalau di sana nanti tahu keilmuan. Ya. Baik, karena Ustadz juga padat agenda, untuk malam hari ini saya berikan kesempatan Ustadz untuk memberikan sambutannya bagi teman-teman yang nanti yang ini STPT. Waktu dan tempat saya persilakan Ustadz, Insya Allah. Oke, izin Bapak Ibu semuanya, saya izin dulu ya, saya tak sebutan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. semuanya. Salam sehat, kompeten, akupresur dengan modalitas dari Asosiasi P3I. Yang saya hormati seluruh Dewan Panji di seluruh Indonesia yang hari ini sedang memantau, sedang mengawasi, sedang melihat kegiatan kita, Dewan Pendidik, Dewan Instruktur, Dewan Pendiri P3I Pusat. Yang saya hormati kawan-kawan, para rekan-rekan, para pengurus daerah, provinsi P3I di seluruh Indonesia, kawan-kawan dari pengurus cabang P3I yang ada di seluruh Indonesia, yang hari ini juga sedang menyaksikan streaming Zoom kita. Dan yang saya hormati juga kegiatan ini Bunda Ratna selaku sekretaris umum kita yang senantiasa aktif, yang senantiasa interest dan selalu mensupport, memberikan semua sumbangsihnya, ilmunya, jeripayanya, tenaganya untuk kita semuanya agar kita kompeten belajar di modalitas teknik akupresur empiris ini. Semoga beliau semuanya yang saya sebut tadi diberikan kesehatan jasmani rohani, kekuatan Amin, iman, Insya Allah. mental, fisik, tenaga, sehingga terus kita bisa bisa didampingi sama beliau-beliau. Yang saya Amin. hormati, yang saya muliakan, Bang Haji selaku perwakilan dari P3I Pusat bidang koordinator wilayah lintas. Ya, Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerauhannya panjenengan semuanya. Tentunya satu komitmen hari ini ketika kita belajar bersama-sama untuk mengikuti sesi-sesi demi sesi, termasuk 4 komitmen yang hari ini kita akan lewati, yaitu komitmen untuk menambah pengalaman, komitmen untuk menambah keterampilan, komitmen untuk selalu beretika profesi dan praktek secara berakhlak, dan yang keempat adalah komitmen untuk legal di bidang pelayanan kesehatan tradisional. Tentunya komitmen ini akan kita dapatkan ketika kita terus belajar di dalam keluarga besar Asosiasi P3I, Asosiasi Mitra dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang hari ini sedang banyak diminati oleh para pengobat tradisional, para tabib, para sinsai, para hatra-hatra di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Bapak Ibu, hari ini para peserta kegiatan uji percepatan SPT, tentunya malam ini istimewa, kita akan mendapatkan keilmuan dari Bunda Ratna. Beliau adalah seseorang yang memang luar biasa, baik pengalaman di bidang akupresur, teoritis, pengalaman, dan semua beliau telah lakukan, sehingga kita tidak salah akan mendapatkan keilmuan dengan beliau. Dan pastikan HP kita, kuota kita, cahaya, semuanya buku-buku catatan disiapkan karena ilmu beliau sangat padat, detail, dan semuanya bernilai istimewa. Termasuk Bang Aji selaku koordinator hari ini, jazakumullah telah mengumpulkan kawan-kawan semuanya. Semoga panjenengan jariah ilmu ini, jariah
sharing ini diberikan tambahan rezeki yang berlipat Amin. ganda oleh Allah SWT. Amin. Amin. Dan kawan-kawan yang belum hadir, yang belum join di keluarga besar P3HI, segera join, segera gabung, segera daftar, dan segera kompeten, dan segera mendapatkan legalitas dari perizinan dari Dinkes masing-masing kabupaten kota. Saya mewakili dari Asosiasi P3HI selaku pengurus pusat, pelayan panjenengan semuanya, pelayan Bapak Ibu semuanya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf belum bisa melayani Bapak Ibu semuanya, dan harapannya segera mengikuti sesi demi sesi, hadir dan menghadirkan. Oke, ya Bang Haji ya, hadir dan menghadirkan. Sehingga semakin banyak peserta yang ikut, semakin banyak anggota yang ikut, semakin pula bermanfaat. Mohon maaf belum bisa panjang lebar cerita karena saya juga harus mengisi kelas. Oke. Terima kasih Bang Haji, terima kasih Bunda Ratna, dan terima kasih. setelah saya sampaikan ini atas rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan program percepatan STPT ini resmi dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Abu. Dari sela-sela padatnya kegiatan masih sempat hadir, ya, memberikan sambutan, memberikan semangat buat kami untuk tetap terus ya, membangun semangat yang kompeten, gitu. Kompeten, profesional dan juga bertanggung jawab gitu kan. Itu kemarin energi yang saya bawa pulang hasil dari Mojokerto kemarin ya, digodok di SIM, lalu ketemu juga silaturahmi dengan Ibu Ratna gitu kan, selaku sekjen, Masya Allah, ternyata banyak obrolan walaupun sebentar, ini oleh-oleh yang bisa dibawa pulang gitu kan, untuk bantu teman-teman nanti ke depannya dalam melakukan kegiatan praktek. Baik, teman-teman, mungkin untuk lebih lanjut gitu kan, kita akan dengar paparan dari Ibu Ratna ya, selaku Sekretaris Jenderal ya, pengurus pusat dari P3HI. Insya Allah, semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi ilmu ya, menjadi manfaat, menjadi keberkahan juga nanti buat kita semua dalam kegiatan terapi kita sehari-hari ya. Baik, Insya Allah. Ini ada Mas Rohman juga rupanya. Masya Allah. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Bu Ratna sudah siap? Sudah standby? Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Ratna. Insya Allah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tak Ya. di-share file saya yang sudah saya kirim ke Oh, WA-nya. siap, sebentar. Oke, iya. Bentar ya, sedang ini kan Bunda. Oke, sebentar. Sedang proses. File PowerPoint ya, Bunda tadi kirim ya. Oke, sebentar. Baik. Oke. Oh, ini sudah masuk saya. Baik, sudah muncul. Oh, ya. Bapak Haji, kepatenannya keluar. Oke, Bapak Ibu. Oke, baik. Ntar saya pakai dua ini ya. Saya akan memaparkan tentang keorganisasian P3HI ya Bapak Ibu ya. Nanti supaya Bapak Ibu itu akan paham. Kenapa sih kita ini kok harus bergabung di dalam P3HI itu apa? Tujuan kita itu apa? Sebagai seorang praktisi di bidang pijat akupresur itu bagaimana? Dan akupresur itu di tingkatan hatra itu seperti apa gitu kan? Nanti akan saya paparkan di sini ini Bapak Ibu ya. Ini sudah ada berapa? Oh, alhamdulillah sudah ada 8.000 peserta yang masuk ke dalam Zoom. Ya. Dan saya mohon untuk nanti teman-teman yang belum gabung dan yang sudah gabung silakan untuk bisa memperkenalkan ya, untuk bisa memberitahu kepada teman-teman bahwasanya P3 ini selaku organisasi profesi ya, Urpro,
yang sudah bermitra dengan Kemenkes. Oke. Ini organisasi profesi Pro P3 ini yaitu singkatan dari Persaudaraan Pelaku dan Pemerhati Akupresur Indonesia. Next Pak Haji, ini ya salah satu contoh kegiatan yang sudah kita input. Oke, nanti Pak Haji. PTGAI suatu perkumpulan persaudaraan dan pemerhati akupresur Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Juni 2016 ya. Ini adalah kita jadi legal Bapak Ibu di sini ya, sebuah organisasi profesi yang legal. Ada selaku ini ya notaris daripada pemegang ini ya hukum di dalam organisasi profesi kita di P3GAI. Ini contohnya, ini suratnya dari kementerian ya. Oke, next. Nah, legalitas SK dari Kemenkumham yaitu tahun 2022. Sekretaris kerjanya di Gelonggongan Baru, Sumber Tebu, Bangsal, Mojokerto itu sekretaris kerja. Kalau sekretaris kesekretariat umumnya ada di Ciputat sana ya, di Jakarta Selatan kalau nggak salah di situ. Ya, ini emailnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengecek email dan ketua umumnya yang tadi sudah beliau sampaikan yaitu Bapak Abu Bakar Siddiq. Nah, ini nomor telepon yang bisa Bapak Ibu hubungi apabila nanti Bapak Ibu memerlukan atau ada keperluan sesuatu. Di sini ya. Next Pak Haji. NPWP sudah ada Bapak Ibu, kita punya NPWP ya di dalam perkumpulan organisasi profesi. Ini nomornya, bisa Bapak Ibu catat apa legalitas atau tidaknya bisa Bapak Ibu akses di sini. Oke, next Pak Haji. Ya, apa bedanya dengan organisasi lain? Nah, ini suatu yang membedakan organisasi profesi P3GAI dengan organisasi profesi lainnya, yaitu tujuannya dibentuknya P3GAI satu. Bapak Ibu, mendukung seluruh program pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan, khususnya di bidang pijat akupresur. Nah, membina penyehat tradisional, khususnya pemijat akupresur, dan memberikan arahan, bimbingan kepada seluruh anggota untuk meningkatkan, next Pak Haji, untuk meningkatkan kualitas ilmu, kualitas teknik, dan kualitas pelayanan. Ya, menginventarisasi jumlah pemijat akupresur, ya, memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan pijat akupresur, meningkatkan pijat akupresur Indonesia agar berdaya saing tinggi. Ini Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah pemaparan. Bahwasanya P3 ini merupakan salah satu metode di bidang akupresur, ya tekniknya yaitu dengan teknik pemijatan menggunakan teknik akupresur yaitu penekanan dengan menggunakan teknik tangan, jari, ya, siku tangan dan benda tumpul, gitu. Di akupresur sendiri yaitu teknik-teknik ini diletakkan atau ditujukan kepada seluruh meridian akupuntur gitu ya. Inilah akupresur. Ini merupakan sebuah teori atau materi atau literatur yang sama dengan literaturnya TCM. Jadi kita akupresur ini mengacu kepada keilmuan TCM gitu ya. Bagaimana cara menjadi anggota? Bapak Ibu kalau ingin menjadi anggota silakan ini apa istilahnya? Diagramnya. Jadi kalau Bapak Ibu secara sendiri, mandiri, silahkan menghubungi PC terdekat. Kalau tidak ada PC, silahkan menghubungi PD terdekat. Kalau tidak ada PD, silahkan Bapak Ibu menghubungi PP, pengurus pusat terdekat. Atau bila seluruh pengurus pusat ini juga lagi repot, bisa langsung menghubungi saya selaku sekretaris umum di P3GAI. Untuk melakukan apa? Administrasi keanggotaan, gitu ya. Setelah Bapak Ibu, jadi ini Bapak Ibu ya, selain pribadi daripada anggota P3 ini juga bisa sebagai pemerhati ke sini, ya. Untuk sebagai pelaku dan juga sebagai pemerhati. Inilah keistimewaan menjadi keanggotaan P3GAI. Setelah Bapak Ibu menjadi keanggotaan P3GAI, maka Bapak Ibu mendapatkan pelatihan. Pelatihan ini gunanya untuk apa? Memberikan dasar keilmuan pijat akupresur yang standarisasi operasional praktek atau sesuai dengan SOP-nya, gitu ya.
Setelah melakukan pelatihan, maka Bapak Ibu akan melakukan uji kompetensi atau uji percepatan STPT. Ini nanti diganti ya uji urgennya ya. Uji percepatan STPT. Apakah nanti Bapak Ibu kompeten atau Bapak Ibu tidak kompeten di sini hasilnya. Oke. Terus setelah mendapatkan ini semua, Bapak Ibu akan mendapatkan surat rekomendasi atau bukti kelulusan ya. Kelulusan uji percepatan STPT atau uji kompetensi. Next, Pak Haji. Nah, sebagai pelaku, kita itu adalah praktisinya akupresur, tidak boleh yang lainnya. Ini pelaku ya. Terus di sini kita bisa juga menjadi pendidik akupresur. Okay? Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, apakah saya nanti selaku akan menjadi praktisi saja di P3HI? Tidak. Nanti Bapak Ibu akan melampaui yang namanya tingkatan dasar atau tingkatan level atau tingkatan jenjang. Ada jenjang 2, ada jenjang 4. Terus setelah melakukan jenjang 2 dan 4, maka Bapak Ibu akan bisa menaikkan grade-nya Bapak Ibu menjadi seorang pendidik. Apabila nanti setelah menjadi pendidik, Bapak Ibu ingin menjadi penguji, bisa nanti Bapak Ibu menjadi penguji. Okay? Itu tingkatan yang ada di dalam keorganisasian P3HI. Jadi sebagai pelaku, sebagai pendidik, bisa juga sebagai penguji, gitu nggih. Next Pak Haji. Nah, pemilik termasuk pengelola dunia usaha dan dunia industri ya. Jadi P3HI ini termasuk pengelola dunia usaha dan dunia industri atau yang disebut dengan DUDI. Contohnya apa saja? Ada. Ini sekarang diganti ya, bukan Gria Sehat tetapi Panti Pijat, LKP dan TUK. Jadi di sini nanti Bapak Ibu kalau punya LKP bisa untuk melakukan mitra dengan P3HI untuk melakukan uji kompetensi, uji percepatan STPT, bisa, sangat bisa, okay? Dan nanti akan dijadikan tempat uji kompetensi, gitu, okay? Sedangkan ini Bapak Ibu, pemerhati adalah orang per orang yang mempunyai ketertarikan dengan pijat pengobatan akupresur termasuk penikmat akupresur. Itu sebagai seorang pemerhati. Jadi klien daripada Bapak Ibu semuanya itu juga merupakan pemerhati akupresur gitu ya, di dalam pemijatan akupresur. Next Pak Haji. Terapis atau praktisi. Terapis dibekali melalui pelatihan di bidangnya sehingga anggota P3HI dan ini perparinya dicoret ya, karena kita kan satu ini ya, memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan. Jadi ini yang Bapak Ibu kuasai di dalam pelayanan yaitu ini, ilmu pengetahuan, teknik keterampilan dan cara penerapan ilmu atau skill ya. Nanti Bapak Ibu mendapatkan knowledge-nya, skill-nya serta pelayanan atau sikap atau attitude yang berkualitas. Nah, ini termasuk merupakan praktisi yang ada di P3HI gitu. Next, Pak Haji. Nah, pelatihan P3HI gratis. Kalau Bapak Ibu membayar keanggotaan, maka Bapak Ibu sudah akan mendapatkan pelatihan ya. Nanti kalau gabung di dalam uji percepatan STPT ini, Bapak Ibu membayar 590. Kalau secara online maka Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan gratis, gitu ya. Terus konsumennya bagaimana? Bila terapis berkualitas dan kompeten, konsumen terlindungi haknya. Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan terapi yang diterima. Jadi gini Bapak Ibu, di sini akan kita jelaskan, akan saya paparkan bahwasanya kalau Bapak Ibu tidak punya yang namanya STPT, tidak punya yang namanya yang pernah mengikuti uji kompetensi, maka Bapak Ibu itu ya sebagai tukang pijat, gitu istilahnya kan begitu. Sebagai tukang pijat, jadi secara finansial itu akan berbeda nantinya. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan STPT, kalau sudah mendapatkan sudah melakukan uji kompetensi atau uji percepatan STPT, maka Bapak Ibu itu akan menaikkan grade kualitas atau grade kompetensinya dalam Bapak Ibu melakukan penerapian. Jadi dipandang oleh masyarakat luas sudah beda sekali. Bedanya begini Bapak Ibu.
Sebelum Bapak Ibu mempunyai legalitas di dalam terapi, maka Bapak Ibu ini akan dipandang, oh ini seandainya orang yang tidak tahu menahu tentang praktek Bapak Ibu, apakah ini abal-abal ya? Biarpun tukang pijat sekarang kan banyak yang abal-abal, gitu kan? Apakah ini benar-benar tukang pijat yang kompeten ya? Apa ini bisa diakui oleh dinas kesehatan? Kan begitu. Kalau orang yang belum tahu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memasang plakat di situ dan ada tulisannya, ada logo P3HI dan Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam Kemenkes, maka itu adalah legal dan itu meningkatkan sumber daya ekonomi Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Next, Pak Haji. Kesimpulannya, ya. Ini daripada P3HI yaitu membantu program pemerintah di bidang ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan, menjembatani antara pemerintah dan penyehat tradisional serta memproteksi sumber daya manusia penyehat tradisional Indonesia terhadap serbuan tenaga kerja asing. Jadi kan istilahnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, baik keilmuan, baik ketenaga kerjaan dari luar negeri masuk ke Indonesia ini sudah banyak sekali. Apalagi di era globalisasi yang saat ini kita tahu bahwasanya IT kita, teknologi kita, ya, sosial media kita dikuasai oleh negara-negara asing yang sudah maju dan berkembang. Kalau kita tidak bisa berdaya saing di sini, maka kita juga ketinggalan. Contohnya apa? Mungkin orang memandang bahwa oh pijat akupresur ini wis gak apa-apa, wis ndak apa-apa, hanya dengan dari mulut ke mulut orang akan tahu. Ini sudah ketinggalan zaman Bapak Ibu. Kita itu sudah harusnya sudah melalui sosial media. Sekarang apalagi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang masuk ke dalam sosial media kita yang bisa kita update, bisa kita istilahnya bisa kita ketahui di situ. Orang aja mencari akupresur aja melalui Google dengan cara akupresur gitu aja. Bapak Ibu kalau sudah bisa menguasai tentang ilmu IT di sini, maka di situ akan muncul. Munculnya bagaimana? Oh, nama tempat Bapak Ibu praktek itu akan muncul di situs yang paling nomor tinggi. Oh, contohnya ini di Medan. Bapak Ibu ikut di sini, ya. Kalau kita berdaing saing tinggi loh ya, itu kita akan muncul diklik akupresur sudah nama tempat Bapak Ibu yang akan muncul. Kan kita tidak tahu Bapak Ibu dari mana orang itu akan datang ke tempat praktek kita, kan begitu. Jadi orang sekarang itu akan mencari cara termudah bagaimana mengakses kegiatan kita, mengakses kebutuhan kita itu akan lebih mudah melalui sosial media, kan begitu. Jangankan kita pijat akupresur, orang makan aja lebih sukanya kan pakai Gojek, pakai apa istilahnya itu yang pesan-pesan secara online gitu, akhirnya bayarnya COD. Sama kita pun juga akan seperti itu. Kalau kita mampu menguasai tentang sosial media, maka kita akan memperluas jaringan kita, maka kita akan semakin menaikkan kualitas tempat pijat kita, gitu, akan diketahui oleh banyak orang gitu. Next Pak Haji. Ya. Yang berikutnya adalah mencetak dan menyalurkan tenaga kerja penyehat tradisional Indonesia ke luar negeri. Jadi gini, maksudnya di sini, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti uji kompetensi LSKPHI, maka kalau Bapak Ibu kerja ke luar negeri, maka akan diakui, gitu. Maka akan diakui di sana. Kalau di sekarang ini, kalau kita tidak membawa uji kompetensi yang berlogo gambar Garuda, maka tidak boleh kerja di luar negeri gitu ya. Terus yang berikutnya adalah melindungi terapis dan konsumen. Jadi kan gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bergabung di dalam organisasi profesi P3HI, maka Bapak Ibu seandainya kita ini kan sebagai manusia itu akan menjaga jeleknya. Kalau baiknya sih aman-aman saja, ya. Tapi pada saat kita melakukan praktek, ya kan, siapa tahu namanya Allahu alam semuanya itu. Tapi pas ketiban apesnya, kan begitu. Ketiban apesnya, kalau kita sudah legal, kan begitu.
kita sudah dilindungi oleh organisasi profesi dan Kementerian Kesehatan, Kemenkes, di mana itu adalah ininya Dinas Kesehatan, maka kita tidak boleh takut. Yang penting kita harus sesuai dengan standar operasional praktek. Jadi nggak usah takut. Gini Bapak Ibu, saya cerita. Saya itu pernah dibawa ke sidang melindungi keanggotaan kami karena memang kalau kita lihat, kita kaji, saat itu anggota kami sudah melakukan terapi sesuai dengan standarisasi SOP-nya. Tetapi apa yang terjadi, dia sudah melakukan seperti itu, tapi anggota keluarganya memaksakan, maka dengan info concern, dengan tanda tangan yang sudah dilakukan oleh keluarganya, maka pengurus pusat membela Bapak Ibu selaku keanggotaan kami. Apabila Bapak Ibu sudah menjadi anggota P3I, tapi Bapak Ibu melakukan tindakan terapi di luar dari SOP, maka kita tidak bisa membantu. Contohnya nih, Bapak Ibu di sini STPT-nya akupresur, tetapi melakukan tindakan dengan akupuntur. Terus akhirnya tiba-tiba ada yang namanya odem, tiba-tiba ada yang namanya pembengkakan. Akhirnya dikomplain sama keluarganya, ya itu kita tidak bisa. Okay? Jadi saya mohon nanti kalau seandainya Bapak Ibu sudah masuk ke dalam organisasi, ya lakukan operasional praktek kerja Ibu, Bapak Ibu sesuai dengan apa yang sudah ada ketentuan di dalam organisasi profesi kami. Tetapi kita tidak menutup Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu bekam, mau Bapak Ibu akupuntur, mau Bapak Ibu kiropraksi, mau Bapak Ibu silahkan. Kita tidak melarang. Yang penting resiko ditanggung sendiri-sendiri. Tanggung dewe-dewe gitulah. Sama, saya pun juga gitu. Saya melakukan ini, tetapi resiko kita tanggung sendiri-sendiri. Kita berani bertindak, berarti kita harus bertanggung jawab dan konsekuen dengan apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Next, Pak Haji. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu. Ini jarang terjadi. Next, Pak Haji. Nah, akupresur sebagai pelayanan kesehatan tradisional empiris, ya kita itu hatra. Hatra itu empiris. Apa sih empiris? Empiris itu dari yang sebuah keilmuan yang sudah lahir dari nenek moyang kita. Itu namanya empiris. Ya, dari zaman dulu itu sudah ada keilmuan jenenge pijet itu sudah ada. Ya itu namanya empiris. Apa yang dilakukan nenek moyang kita, itulah yang akan diturunkan kepada cucu-cucu kita. Ya, itu namanya empiris. Itu. Ini Bapak Ibu ya, merupakan PP 103 tahun 2014 dan Permenkes nomor 61 tahun 2016. Kesehatan empiris merupakan penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanan terbukti secara empiris karena pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun-menurun atau melalui pendidikan non formal ya, seperti kursus atau pelatihan dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat kompetensi Mintra Kemendikbud ya atau LSK PAI juga boleh ya. Oke, next Pak Haji. Empiris pengetahuan yang diperoleh melalui observasi atau percobaan gitu ya. Next Pak Haji. Orpom memberikan rekomendasi. Ini sesuai dengan surat Kemenkes RI nomor sekian ya. Rekomendasi untuk kita khusus untuk akupresur kalau refleksi per pari gitu. Next Pak Haji. Nah, ini ya moto kita, jadi Bapak Ibu harus hafal ini moto P3I nanti kalau sudah masuk ke dalam organisasi P3I. Gali dan perdalam ilmu kesehatan untuk meningkatkan kualitas, sebarkan pada masyarakat dan selalu siap melayani sesama dengan kebersamaan dan kasih. Gitu, ya. Next Pak Haji. Nah, nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional ini. Tapi sekarang Bapak Ibu kita sudah ada Perpu yang baru. Nanti akan saya ganti di sini. Perpunya itu tahun 2021, 22 atau 21 nanti saya coba ya. Itu. Jadi kita ada 4 Perpu yang akan kita pakai di dalam ini pelayanan kesehatan tradisional kita. Ini ya. Next Pak Haji. Nah, ini ya. Sanksi administratif berdasarkan PP 1 penyiar tradisional, teguran lisan, teguran tertulis, dan pembatalan STPT. Jadi Bapak Ibu kalau penyalahgunaan di dalam pelaksanaan prakteknya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 3 sanksi ini. Next Pak Haji.
Surat terdaftar penyiar tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyiar tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris. Ini yang paling Bapak Ibu yang harus dipahami. Next Pak Haji. Persyaratan pengajuan STPT. Ini ya. Surat pernyataan penyiar tradisional mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan, surat pengantar dari puskesmas, surat keterangan domisili usaha. Ini nanti Bapak Ibu akan memberikan ini, menyiapkan ini untuk pengurusan STPT. Next Pak Haji. Ya, surat rekomendasi ini akan dikeluarkan oleh Orpro P3HI untuk akupresur, ya, sertifikat, terus fotokopi KTP, pas foto 3x4 2 lembar. Ini yang harus disiapkan. Nah, ini caranya. Pemohon, ya. Terus ini front office lengkap, dilihat ini data-datanya sudah lengkap, diproses, ya. Kalau belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di percepatan STPT ini akan sangat mudah sekali. Nanti akan dibantu semuanya oleh pengurus pusat yaitu Bu Sekum, ya. Jangan khawatir, jangan Bapak Ibu ini ragu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibantu semuanya oleh pengurus pusat. Next Pak Haji. Memasang papan nama dan tidak boleh diberi iklan. Jadi ini nantinya ya. Penyiar tradisional. Tapi saat ini nanti akan diganti dengan kata-kata penyiar tradisional ini akan diganti dengan praktek mandiri akupresur. Harus begitu nanti. Tidak penyiar tradisional tetapi praktek mandiri akupresur. Nama, terus nomor STPT-nya, cara perawatannya akupresur. Kalau Bapak Ibu berkelompok, contohnya nih panti sehat Warasifa contohnya. Nah, itu ya. Jadi boleh panti sehat akupresur Warasifa. Jadi semua ada akupresurnya. Ya. Terus buka Senin sampai Minggu. Nah, ini contoh ini plakat yang akan dipasang di depan praktek tempat praktek Bapak Ibu. Ini harus sesuai standar. Ini standar ya. Warna papannya hijau, ininya putih gitu. Next Pak Haji. Penyiar tradisional hanya dapat mempunyai satu STPT. Nah, ini ya. Tidak boleh. Bu Ratna, apakah saya nanti kalau sudah mendapatkan STPT akupresur, apakah saya boleh mendapatkan STPT Bukam? STPT untuk hipnoterapi? Tidak boleh, karena sesuai dengan modalitas masing-masing gitu ya. Satu STPT, satu tempat praktek gitu ya. STPT diberikan kepada penyiar tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif atau pelukaan gitu ya. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melakukan pemijatan atau penekanan dengan menggunakan tangan atau jari atau benda tumpul gitu ya. Masa berlaku STPT selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Next Pak Haji. Syarat untuk memperpanjang STPT ini ya. Rekomendasi lagi ya, rekomendasi dari organisasi profesi itu ya. Sudah Pak, naik lagi, next. Nah, ini panti sehat ya, panti sehat perorangan ya. Panti sehat berkelompok ya. Ini nanti saya akan PPT ini akan saya share ke grup gitu supaya Bapak Ibu bisa membacanya dan mempelajarinya dengan seksama. Nanti akan sedikit saya benahi sesuai dengan aturan yang baru gitu ya. Next Pak Haji. Izin penyelenggaraan panti sehat berkelompok. Nah, STPT masing-masing hatra. Bapak Ibu boleh ini, seandainya waduh, saya kok nggak ada tempat ya. Tapi teman Ibu, Bapak Ibu punya tempat yang memadai untuk dilakukan secara bareng-bareng atau secara rame-rame karena memang tempatnya mewah, tempatnya luas, bednya banyak. Jadi itu boleh nanti udahlah gabung aja di tempat kami. Ayo kita bikin namanya panti sehat berkelompok aja deh supaya kita bisa menghemat dan siapa tahu dengan adanya panti sehat berkelompok ini malah akan memberikan peluang daripada pemijat-pemijat, peminat-peminat pijat tradisional yang akan datang ke tempat praktek kita gitu ya. Jadi nanti kalau kelompok bagaimana caranya berat? Nah, apakah dengan satu saja cukup? Oh tidak. Kalau satu itu nanti itu adalah izin tempat prakteknya, Bapak Ibu. Itu namanya izin tempat prakteknya. Dan kalau profesinya, praktisinya itu harus masing-masing punya. Kalau 5 orang ya harus punya 5 STPT, gitu. 5 STPT. Terus kalau izin prakteknya tempatnya itu hanya satu yaitu INB yang mengeluarkan ya.
Salinan fotokopi pendirian badan usaha kecuali perorangan, identitas pohon, ini nanti kita pelajari. Next, Pak Haji. STPT dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut atau dibatalkan. Pernah P3I mencabut atau membatalkan STPT. Karena apa? Keanggotaan kami melanggar attitude. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu juga. Jadi penting di sini ya Bapak Ibu, attitude dalam praktek harus dijaga benar-benar. Ya, karena apa? Secara praktek SOP-nya bahwa attitude ini nomor 1 dipegang. Gitu. Jadi ini ada ya. Ini kita hanya memberikan sebuah contoh. Kita sebagai praktisi jangan sampai kita melanggar norma-norma agama. Contohnya membuka semua seluruh badan dan kita melakukan tindakan-tindakan yang abnormal. Itu normal ya, istilahnya moral gitu, selain melanggar keagamaan itu sama sekali tidak diperbolehkan. Okay? Terus habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, pindah tempat praktek di luar kota atau kabupaten penerbit STPT. Jadi sini Bapak Ibu saat ini kan tinggal di Medan, terus ingin pindah ke Jakarta. Jadi di Medan ini dicabut dulu, baru pindah ke Jakarta, dikeluarkan lagi. Jadi nanti karena STPT Bapak Ibu itu sudah terekap di Kemenkesana, gitu ya. Makanya di dalam organisasi profesi ini pengurusnya ini harus memberikan laporan selama 6 bulan sekali, selama 1 tahun sekali, gitu. Jadi setiap 6 bulan sekali itu memberikan laporan, dan laporan ini akan saya langsung serahkan ke Kemenkes, ya, bagian tata kelola kesehatan masyarakat, gitu ya. Itu jadi terekap sudah nomor STPT-nya Bapak Ibu. Jadi kalau diklik mau perpanjang, mau membuat STPT di Jakarta, ini sudah tidak bisa lagi. Kalau sudah diklik, oh ternyata dia sudah ada nih di Medan. Apakah sudah dicabut ini di Medan? Nah, itu nanti prosesnya agak lama Bapak Ibu biasanya. Cabut bendel dulu ya, ibaratnya kalau kita beli motor gitu loh. Cabut bendel terus kita mengurus STNK lagi atas nama diri kita sendiri gitu. Istilahnya begitulah. Ya, next Pak. Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya. Kita akan belajar tentang apa sih 5 unsur ini. Nah, apa unsur kayu, apa unsur tanah, apa unsur api, apa unsur logam, apa unsur air. Ini nanti akan kita pelajari secara keseluruhan di dalam keilmuan P3I standar SKKNI yang mengacu kepada literatur TCM gitu ya. Next Pak, sudah? Sudah kayaknya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sehubungan dengan apa yang sudah saya sampaikan? Ini tadi saya lihat partisipannya ada 7, 8, 9, 10. Waduh, semakin menurun tapi ada lagi yang masuk gitu. Bapak Ibu, apa sudah dimengerti semuanya? Baik, rekan-rekan yang mau ditanyakan silakan terkait dengan STPT maupun silakan. apinya nanti ya. Boleh silakan. Suaranya Pak Haji nggak begitu kedengaran ya di saya. Suara saya bisa didengar teman-teman? Oh ya. Gimana Pak Abdul Mufid, Pak Sam Suwarno, Bang Syam, ada yang mau Pak ditanya Kerin, nanti terkait STPT? Pak Ahmad Maskur, mungkin ada yang ditanyakan? Boleh nanti apa ya? Mungkin kalau mana Pak? Mana? Oh, nggak ada mana? Iya, mungkin teman-teman nanti ada tanya itu kan kemarin apa ada rekan terapis juga Bunda ya kan tanya apa namanya ini kan STPT berlakunya di satu kota ya kan? Kalau misalkan prakteknya pindah cuma beda kelurahan atau beda kecamatan aja perlu nggak urus STPT baru gitu Bunda? Gini Pak Aziz, kan di dalam STPT itu kan sudah jelas tertulis yang namanya tempat prakteknya itu sesuai dengan apa yang sudah kita ajukan, kan begitu. Ya. Kalau hanya pindah di apa istilahnya RT RW terus beberapa langkah dari rumah mungkin tidak ya. Tapi
kalau sudah merubah alamat itu otomatis kita juga akan merubah STPT gitu. Cuma merubah STPT minta rekom lagi gitu dah ke mana P3I, setelah itu baru diurus ulang gitu. Jadi pastikan dah Bapak Ibu apakah Bapak Ibu akan pindah-pindah lagi atau tidak dalam waktu dekat gitu istilahnya. Kan ini kan 2 tahun. Setiap 2 tahun kan harus memperpanjang lagi sesuai dengan KTA yang dikeluarkan gitu. Baik. Ada lagi? Silakan, mungkin teman-teman lain ada yang mau tanya terkait ini. Ya. Ini cuma sharing aja ya. Saya memang udah lumayan lama cari-cari Orpro lah ya, yang bisa fasilitasi kita untuk nerapi gitu kan, untuk urus STPT utamanya ya. Dan Masya Allah ya gitu kan. Kalau versi saya gitu kan, yang program ini yang sangat terjangkau gitu ya. Dari sisi manapun, kemudahannya, dari sisi biaya. Ya di sini intinya organisasi profesi di P3 ini benar-benar membantu deh Pak untuk para sahabat, untuk para saudara-saudara kita yang memang sudah lama ya menginginkan kualitas kinerja, kualitas kerja, baik itu secara finansial, pengakuan secara hukum, gitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh para praktisi yang ada di Indonesia itu seperti itu. Jadi intinya gini Bapak Ibu, di Kemenkes alhamdulillahirabbil alamin ya kita sampaikan bahwa P3I ini merupakan tingkat pertama dari seluruh hatra yang ada di Indonesia. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena secara kompetensi kita memang benar-benar diakui oleh Kemenkes. Secara administratifnya kita pun juga diakui benar-benar oleh Kemenkes. Jadi terarah, terukur gitu loh. Tidak mahal dan tidak murah dan itu secara berjenjang gitu. Jadi makanya kita kalau tidak salah dah Bapak Ibu itu bergabung di organisasi profesi P3 itu sesuatu keputusan yang paling tepat untuk itu. Karena apa? Bapak Ibu, akupresur ini kenapa saya sampaikan merupakan yang tingkat tertinggi di dalam urutannya. Karena akupresur ini secara literatur, secara keilmuan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki meridian itu punyaannya akupresur. Kalau ada organisasi profesi yang mengikuti ada pemijatan yang teknik ini, itu adalah sebuah yang keilmuan mengadopsi ya, mengadopsi keilmuan di P3AI ini, di akupresur ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu. Waduh, saya ini akupresur loh, saya ingin menggunakan teknik istilah topung, tutup punggung. Apakah itu boleh ya Bu Ratna? Boleh. Kenapa boleh? Karena di situ memang meridiannya, gitu loh. Ada meridian yang namanya meridian titik su belakang daripada organ. Ada yang tahu titik su-nya apa sih? Organ apa? Ayo, ada yang tahu? Di punggung. Kalau yang ahli-ahli dah tahu dah ini. Ayo. Nggak tahu ya? Yaitu BL, bleeder gitu ya. Itu titiknya. Sama GV ya. Sama GV atau government ya, government financial. Oke, ada yang ingin tanyakan? Silakan teman-teman, dimanfaatin tanya-tanyanya ya. Ayo ajak yang di grup. Jadi kegundahan mau gitu tanya kan. Iya, silakan Pak Ahmad Maskur, Masya Allah. Bisa dibuka videonya Pak supaya biar kenal bagaimana muka Bapak yang sesungguhnya. Nanti ketemu saya biar enggak. Nah, oke. Siap. Ayo. Gimana Bapak? Dari Tasikmalaya nih Bu, Pak Ahmad Maskur. Tasikmalaya. Iya. Tasikmalaya suka ya? Damang. Jawa Barat. Siap. Silakan. Gimana Pak? Soalnya kalau saya masih belum ngerti ya SPTP itu. Kalau saya kan ya sebenarnya bekerja di bukan itu jasa juga di pijat sama bekam gitu ya. Tapi belum punya STPT gitu. Tapi belum punya klinik juga. Jadi apakah kalau dengan SPT apa tadi yang Ibu jelaskan kan SPTP itu rekomendasi untuk bukan Bapak, STPT itu surat terdaftar praktek. Nih.
kalau semuanya kita nggak punya tempat praktek tapi kita menjual jasa aja bisa. Sulap saja. Nanti kalau dari dinas kesehatan visitasi sulap, dah Bapak kan punya kamar tuh. Nah, sementara keluarin itu tempat tidur apa itu kalau nanti mau visitasi. Nah, baru dah dibuat kecil-kecilan. Ada bed, ada meja, ada kursi gitu aja sesuai dengan nanti yang akan kita ujikan gitu. Nah, setelah disulap, Bapak mau, saya lebih baik home care deh daripada saya menjemput bola deh daripada saya dijemput gitu kan istilahnya. Seperti itu boleh, yang penting Bapak harus pasang plakat gitu loh. Gitu, apa yang sudah saya sampaikan tadi gitu. Kan kalau apalagi Bapak home care. Kalau home care Bapak tidak menguasai tentang IT, sosial media, contoh nih. Saya pasang di TikTok deh. Siapa tahu orang kan sekarang kan banyak kan lagi tren, lagi demam TikTok kan gitu. Jadi kita pakai di TikTok boleh. Itu nanti lihatin saat di TikTok itu plakat Bapak. Oh, lihatin besar-besar itu logo P3I ya. Orang itu akan memandang, oh ini ilegal, bukan ilegal, tapi legal gitu loh. Gitu. Oke. Ada lagi? Iya, Pak. Terus kalau semuanya berarti itu kalau rekomendasi kita harus ngurus lagi ke kita atau udah langsung bisa dipakai? Langsung Pak, nanti gini urutannya, Bapak Ibu, Bapak kan sudah jadi anggota nih dan ikut program percepatan nih. Nah, nanti ada ujian supaya nanti orang P3 ini tahu benar-benar sih kualitas yang Bapak kuasai secara keilmuan ini apakah benar-benar sesuai dengan SOP-nya gitu loh ya. Jangan takut ujiannya nanti sulit. Ya, kalau yang membimbing dan yang mendidik Bu Sekum nggak ada yang sulit, semua pasti lulus. Gitu. Insyaallah. Dipermudah, Bapak Pak. umur berapa? Loh, berapa usia Pak Ahmad Maskur? Usianya berapa? Iya, berapa usia Bapak? Oh, usia 40. Masih 40 itu masih muda tuh mah. Ada di sini yang umurnya 70 kompeten. Iya. Ada yang 70 kompeten, pinter lagi ngapalinnya gitu. Jangan khawatir gitu ya. Apakah susah sedemikian rupa? Oh tidak. Kalau dengan Bu Sekum tidak ada kata yang susah, semua mudah. Insyaallah. Yang kedua itu kalau di Bekasi ada nggak komunitas atau lembaga? Ada PDPC ada tuh Pak. Ada, PC-nya ada Pak, gitu. Cuma kan untuk program STPT ini itu langsung dihandle langsung oleh pusat gitu loh. Jadi dibantu oleh pusat gitu. Jadi lebih mudah. Nah, gitu ya. Mekanismenya seperti itu. Gitu. Iya. Ada lagi yang tanya kan? Silakan, yang mau tanya-tanya. Selamat malam. Ya, malam Bang Kirin. Silakan. Pak Kirin, bisa dibuka videonya. Ini saya sudah tahu tadi Pak Maskur mukanya seperti artis. Siapa ya? Saya pernah lihat itu. Silakan. Ya. Gimana Pak? Nah. Oke. Saya mau nanya masalah ini secara belak-belakan aja ya. Oke. Saya sebagai admin Ibu Ida Dayak, saya mau nanya, kan selama ini Ibu Ida pengobatan kan? Betul. Dia nggak langsung melalui dari channel segala macam, langsung lolos semua lah, intinya seperti itu. Waktu pas dia dari praktek segala macam. Dan aku rencanakan dia kan memang lagi off ya, kurang lebih sekitar 1 tahun karena memang nggak pengobatan karena anaknya lahiran ya kan. Selama 1 tahun katanya nggak mau pengobatan, jadi aku rencana mau buka praktek sendiri di rumah. Dan untuk persiapan tuh apa aja gitu kan. Selama aku nanya sama Ibu Ida kan memang dibantu ya sama orang channel orang segala macam karena orang-orang berbakat semua. Cuman kan kalau saya kan sebagai admin ya kan, sebagai admin plus asisten juga ngurusin pasien-pasien yang lain, cuman itu doang. Kalau untuk pengobatan kan saya mulai dari awal. Iya. Oke, saya akan membantu gini.
sebagai admin tentunya sudah tahu kan ya apa yang harus disiapkan, kan sudah melihat waktu tempat praktek apa sih yang dibutuhkan, tentunya sudah tahu, walaupun sebagai admin kan pernah jalan-jalan ke ruangan, oh dilihat, oh seandainya berarti harus ada bed, oh seandainya harus ada meja, harus ada kursi standar seperti dokter praktek di ruangan gitu dah, gitu kalau ada ya. Terus itu untuk untuk fasilitasnya istilahnya seperti itu. Terus bagaimana Bu dengan keilmuannya? Keilmuannya harus bergabung dulu di organisasi kita. Jadi akan kita berikan ilmunya. Kalau tidak menjadi anggota, saya tidak bisa memberikan ilmunya. Siapa tahu setelah kita berikan gratis ilmunya, itu nanti kelasnya itu. Betul. Jadi harus dulu bergabung. Saya benar-benar memberikan keilmuan ini tidak salah sasaran, gitu loh istilahnya gitu. Jadi kepada orang yang tepat, kepada orang yang benar-benar berminat di sini gitu. Ya, ada lagi? Ya, kalau untuk offline ada nggak sih kira-kira untuk wilayah? Wilayah mana? Jawa, wilayah yang mungkin Jawa ataupun Jawa Tengah ataupun Jawa Barat kayak Ciputat, Jakarta, kalau atau mau Bekasi. offline di Jawa Tengah ada nih tanggal berapa ini? Tanggal 4 atau 5 di Pati. Di Pati, Jawa Tengah. Kemarin katanya kan kemarin katanya di Brebes ya. Brebes ya. Kemarin Brebes sudah lewat ya. Udah. Bapak rumahnya mana sih? Tegal. Iya. Tegal lah, kemarin apa kok nggak ikut di Brebes? Ketemu sama saya. Aku keliling Indonesia soalnya. Oh gitu. Aku keliling kemarin pengobatan di ke Pati aja deh, ke Pati. Kalau mau ke Pati aja. Karena kan kita lebih enak itu online deh Pak. Bapak di rumah, nanti kita pembelajaran lewat online. Kalau Bapak ada pelatihan, baru kita akan adakan secara offline. Workshop tentang gejala kasus. Jadi contohnya dengan akupresur apakah bisa untuk mengobati orang diabetes gitu kan? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Nah, menyembuhkan bukan mengobati ya. Kalau empiris itu menyembuhkan. Gitu ya. Jadi sekedar info juga buat teman-teman. Nah, nanti materinya yang didapat teman-teman tuh akupresur level 2 ya Bunda ya. Udah level 2 langsung, Masya Allah ya kan. Jadi nanti setelah ini prosesnya kalau yang kemarin udah saya ikutin kan nanti ada apa namanya pembekalan materi dulu, kan? Lalu ada pemantapan, lalu ada uji kom. Nah uji kom itu untuk menyatakan kita kompeten. Itu sesuai SOP-nya nanti cara kita ngisi form gitu kan. Tanya jawab dengan pasien, nerima pasien, gitu kan, cara pemijatannya, kebersihannya, perlengkapan itu semua ada. Nanti dibimbing Bang Kerin ya, Mas Kerin, insya Allah gitu. Lalu kesempatan lanjutnya nanti kan kita dapat keluar dinyatakan layak ya, kompeten di level 2 tadi, sekaligus juga dapat surat rekomendasi tadi yang untuk ngurus STPT nanti. Ngurus STPT itu gratis. Jadi saya kemarin juga ada sempat ini. Ngurus STPT itu gratis loh, memang betul ngurus STPT itu gratis, cuma kan untuk ngurus STPT itu nanti perlu kita harus gabung di satu Orpro. Orpro melakukan surat rekomendasi itu biaya yang dikeluarkan. Kalau STPT mah ngurusnya gratis. Kalau ada nanti yang ngurus STPT dipungut biaya bilang sama saya. Jadi gitu. Nah, kesempatan lainnya juga itu tadi kan bahasa lainnya kalau saya kan tertariknya ada jenjang karir ya setelah belajar level 2 ya kan nanti kan kita bisa ikut level 4 tuh. Nah, kalau jadi level 4 udah lulus bisa jadi trainer Bu ya, trainer P3I ya. Masya Allah. Oh berarti untuk yang pertama, kedua berarti tidak boleh buka praktek atau gimana? Oh boleh, semua boleh. Kalau yang penting itu udah boleh praktek. STPT, yang penting STPT kita dapat udah praktek dah gitu. Pak Kerin, Pak Kerin Tegal ya. Kalau Pak Kerin mau mengadakan ini sendiri sih boleh ya jadi koordinator. Silakan kumpulkan dah 20 orang, 30 orang. Udah saya akan meluncur ke Tegal. Bisa sih, cuman aku lagi proses dulu kan. Mungkin aku kan lagi bikin ruko. Memang saya bikin ruko untuk 2 atas sama bawah. Kalau untuk bawah memang aku untuk tempat praktek pengobatan rencana kan. Cuman lagi ngurus untuk STPT seperti itulah karena aku baru belajar. Karena kan selama saya ngikut sama Ibu Ida kan memang hanya admin sama asisten ya kan, tidak mengerti yang lebih untuk pengobatan seperti apa. Iya. Gitu. Di video saya mungkin di setiap video Ibu Ida pasti ada aku, itu udah pasti. Cuman aku pakainya masker. Ini baru menampakkan wajah asliku ya. Asli nih ya. Aslinya ini.
Iya, Terus iya, habis itu kan iya. Heeh. nanti yang di atasnya memang aku nanti buat sanggar. Jadi nanti kalau memang kita bisa bikin pelatihan di situ pun gak ada masalah. Nanti Iya. masalah next peserta nanti saya coba broadcast lah di Facebook, TikTok, Oke, dan oke. Nanti Instagram. saya kirim contoh podcastnya, contoh Iya, ininya bisa nanti ini. disupport. Siap. Iya. Itu ada Bang Haji yang sudah senior di Salah. bidangnya. Ya, Oke, kalau oke, saya oke. memang lagi mendorong teman-teman nih gitu kan. Ayo, apa Mm-mm, namanya, kita jadi terapis yang legal gitu kan. Selain betul. kompeten, Mm-mm. kalau secara ini kan kita ikut pelatihannya P3I kan kompetensinya Mm-mm. jelas gitu kan. Orpro yang mengeluarkan rekomendasi. Bukan apa, selama ini Betul. juga saya udah begitu banyak ikut pelatihan gitu kan. Sertifikatnya itu ya set- ternyata kan setelah kita pelajari sertifikat kompetensi itu nggak sembarangan, harus LPK atau Mm-mm. LKP yang mengeluarkan resmi gitu kan. Jadi kalau cuma sebatas apa namanya kayak IO aja yang ngeluarin itu nggak sertifikat, ternyata levelnya piagam. Saya, Iya, oh benar-benar. iya, ya jadi dengan kemampuannya ya nggak apa-apa sih, jadi belajar gitu kan. Oh, kayak kemarin saya diceburin gitu sama tadi ketua kita Ustadz Abu gitu, saya diceburin jadi trainer BNSP. Waduh, kayak gimana ya, ngerasain juga kan itunya ya, Mm-mm. eh mulesnya ya kan, mau diuji sama asesor itu yang tadinya materi udah hafal, ngadepin asesor langsung blank. Kayak gitulah. Jadi nanti insya Allah juga bisa kita ikut uji kom BNSP ya, Bunda? Bisa, Dari bukan PNS, supervisor. PLS, KPAI. Oh, oke, ya tuh jadi punya ini sendiri ya dari ini LSP itu ya, ya siap insya Allah. Jadi gitulah. Jadi kalau teman-teman yang, kalau saya pribadi kan apa namanya gak suka stuck di satu kondisi gitu kan. Selama ini kan jadi terapis saja gitu kan. Ternyata ada jenjang karir lain gitu. Jenjang karir dalam artian nanti kita bisa jadi trainer, habis jadi trainer jadi asesor, ya tinggal Betul, pilih lah, betul, ya kan, betul. di mana Betul. habitat yang, nah ini pas di sini kan. Nah, jadi saya masuk ke lingkungan yang pas, saya bisa jadi trainer, lalu nanti kesempatan selanjutnya saya bisa jadi asesor, gitu. Betul. Salah. Apalagi kalau saya lihat ini muka Pak Kering ini bisa kok Pak untuk di-upgrade Oh, sebagai pendidik, untuk di-upgrade sebagai penguji bisa, sangat bisa sekali. Orangnya karena punya semangat yang tinggi luar biasa. salah. Gitu. Jadi insya Ada Untuk Allah lagi yang persiapan juga sih. ditanyakan? Itu aja silakan, sih. Itu silakan. Nanti coba mungkin aku Ibu nanti ke Pak. Ratnawati atau Bu Iin, Kak silakan. Amel buka klinik ya, Iya, udah mulai Bu. buka klinik. Ya Ini Bu Ratnawati, Iya, Ratnawati ya silakan Bu. saya dari Pati nih. Wah, Enggak. iya, Coba iya. on cam biar tahu mukanya kan. Makanya ditutupin. Masya Allah. Ya Bu, Eh, Ketemu di silakan Bu Pati nanti ada ujian tanggal 4 Juni ini 4 ya. Juni ya, ada Pati. Cepet banget ya. Kak, di mana itu, Bu? Apa? Mana? Di Dinas Kesehatan. Oh ya, betul. Flyernya ada tuh. Nah, ini saya ke situ langsung apa gimana? Nanti saya masukkan ke grup dah. Izin dulu sama Pak Haji. Pak Haji Siap, izin aman ya. tuh. Iya. Untuk dimasukkan ke Kalau grup Pati Pati ya. ada lokalan bisa offline kan lebih enak. Offline, offline, Iya, offline offline. itu di Dinas Kesehatan Bu ya. Ya. Iya, teman-teman ada juga yang di Dinas Kesehatan, maksudnya teman ngaji gitu, ada yang kerja di sana. Oh ya, nanti Iya, lebih enak. tanya sama Pak Denny. Pak Denny itu bagian kasihan ke strat ya. Kestratnya ya. Gitu. Tradisional. Oh gitu. Ini mendadak dong jadinya. Silakan, ada yang mau ditanya dulu Bu Ratna? Silakan. Ada yang ditanyakan Bu Ratnawati tentang kisaran apa yang sudah saya sampaikan untuk Dari pengenalan paparan ya organisasi Bunda. profesi. Iya sih, untuk STPT ini kan memang saya belum pernah urus dan juga belum tahu gimana syarat-syaratnya gitu. Cuman nek untuk masalah tempat praktek ya mungkin di rumah aja ada, cuman nggak standar klinik sih. Nggih. Nah, untuk ikut itu di mana di Dinkes itu ada syaratnya atau bagaimana nanti? Semua sama apa yang sudah saya sampaikan di ini tadi ya. Semuanya biarpun Dinkes Kesehatan pun itu harus melalui organisasi profesi. Gitu nggih. Jadi harus masuk Ya, organisasi apa ini P3AI dulu. P3AI. Iya, Orpro P3I. Betul. Nanti Ibu japri saya ya di 109 Nah, nanti di grup ada di grup. Di grup ada. Nanti saya info ya, Bu Ratna ya. Nggih. Allah. Iya, jadi Mungkin Bu Iin ada yang ingin ditanyakan Pak Samsu.
Mbak Amel, silakan kalau mau tanya-tanya. Bang Syam, sehat Bang Sam? Ini Bang Samnya apa Kak Sri-nya nih? Yang ini suami istri orang Medan terapis. Nah, Orang Medan. teman Alhamdulillah satu Medan ini itu Orang juga. Medan. sebenarnya Ini Bang Syam nih, jaringannya Bang itu Syam yang Kak Sri sangat nih luas yang on. sekali loh. Assalamualaikum Ya, dua-dua Bang Haji. Ya, Siap Bang Syam, sehat. Waalaikumsalam. Masya Ya Allah, Allah. gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ayo Bang Syam, silakan ditanya-tanya mumpung ada Ibu Sekjen. Nampaknya udah ini Bang Haji hanya monitor aja untuk menyimak aja. Insya Allah clear ya. Nanti untuk selanjutnya kalau Gimana Bang? Hilang suaranya. misalnya nanti ada yang kurang jelas, Ah, saya kan bisa langsung tanya ke Bang Haji. siap, sekali makan mie ayam di rumah ya. Oke, mantap, mantap Bang Haji. Iyalah, main sama Kak Sri bawa. Kak Irma, kumpulin dulu semua. Nanti kita agendakan nanti. Ya, insya Allah. Siap Bang Siap, Sam. siap. Ya, yang penting sehat-sehat dulu. Ya, Bang Haji. Iya, siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. oh di sini berarti banyak orang ya, nggak cuman Jawa doang. Oh, Medan ini pun ada. lintas, ini lintas. Yang malam ini Mas Kerin ya, ini lintas ini karena memang apa namanya broadcastnya juga kan lewat sosial media gitu kan. Jadi lintas ya kan, lintas karena memang kita juga mau mengakomodir teman-teman yang di daerah lain gitu kan, yang bingung mau kemana gitu kan, kita bantu sampai sampai keluar surat rekomendasi, baru nanti diarahkan kemana kayak saya kemarin mau Bu Ratna kan hubungi sini ya, oh enak, tinggal tinggal hubungi ininya kan, oh nanti berarti kita dari sini ke puskesmas, ke kelurahan, urus domisili, keterangan kayak gitu-gitu aja udah. Ya, iya, jadi kalau ada yang ini, lo kok ngurus STPT bayar katanya, bukan gitu kan? Yang dibayarkan ini adalah teman-teman bayar keanggotaan Orpro P3AI-nya gitu kan. Di situ juga nanti dapat fasilitas gratis gitu kan, gratis keilmuannya tadi ya, ilmunya gratis, surat rekomendasinya juga sudah termasuk di situ gitu kan, dapat PIN lagi ya kan, gitulah. Jadi kalau versi saya ini memang program yang sangat terjangkau ya. Saya nggak mau bilang murah gitu. Nanti kalau orang murah itu kesannya gimana gitu. Ini sangat terjangkau loh dibanding yang lain. Karena saya pernah ini kan, ada beberapa saya ya kan saya juga cari-cari selidik-selidik lah ke sana ke sini kasakusuk cari itu nggak ada yang di bawah 1 juta kok. Nggak ada yang di bawah 1 juta. Kalau urusan kayak gini sampai surat rekomendasi keluar itu nggak ada yang di bawah 1 juta. Ada yang untuk surat rekomendasinya aja ada minta 500.000. Itu suratnya doang itu. Belum wajib ikut pelatihannya, daftar jadi anggotanya gitu kan. Waduh ya kan. Jadi makanya saya semangat nyampaikan ini program ini gitu kan. Ini yang sangat masuk akal lah dan terjangkau buat teman-teman. Makanya saya dorong teman-teman, ayolah, ayo, ayo gitu kan. Ini jelas lagi Orpro P3AI gitu kan, mitra Kemenkes gitu kan. Mau apa lagi gitu kan. Jadi ya perlindungan hukumnya juga kan kita dapat gitu kan. Selama kita di jalur yang benar nggak usah takut gitu kan. Kalau memang kita betul-betul akupressure gitu, risiko terburuk akupressure apa sih? Paling jarum ya Bu. Paling ya lebam apa gimana kan gitu kan. Ya gitu aja sih paling. Ya, tapi ya kembali lagi kalau teman-teman ya kayak saya sendiri kan juga akupunktur juga ada gitu kan. Silahkan lakukan, tapi harus di itu faktor kehati-hatiannya. Dan kalau ada apa-apa dengan akupunkturnya, jangan teriak ke Bu Ratna, nggak mau bantu. Itunya pastinya diapain? Ditusuk jarum. Aduh ya kan. Ampun ya. Itu pastinya apa gitu. Diapain itu ya kan? Disayat gitu. Aduh ya kan. Lain cerita lagi itu. Kalau cuma gara-gara P3AI gitu kan, terus kita dituntut gitu kan, insya Allah ada perlindungan. Karena di itu ya, di surat itu pasien juga nanda tangan ya Bu ya. Jadi ada persetujuan sebelum dilakukan tindakan, pasien itu info diminta itu concern. dulu. Jadi memang ini betul-betul SOP-nya betul mantep lah gitu. Artinya yang saya ikuti kelasnya gitu memang di apa namanya diatur di pasiennya udah tahu gitu ini mau diapain manfaatnya apa, jadi nggak tiba-tiba kayak tukang maaf ya gitu kan, bukan kayak tukang pijit asal-asalan gitu kan, orang datang main suruh buka baju pijit-pijit gitu orang nggak tahu mau diapain. Ini kan kita ada wawancara dulu. Keluhannya apa, masuk ininya, oh berarti nanti saya melakukan ini pasiennya dikasih tahu dulu, kita akan lakukan tindakan seperti ini. Kalau setuju tanda tangan gitu. Teknisnya bagus gitu kan. Ini perlu ya, karena
apa namanya, memang sesuai SOP jadinya begitulah. Termasuk saya kan sebelum masuk ke dunia instruktur BNSP dulu ngajar ya ngajar aja gitu kan. Tapi setelah jadi trainer BNSP, oh ternyata ada stepnya, harus bikin ini, bikin itu ya kan. Bikin apa namanya PowerPoint itu harus punya 10 unsur harus masuk di situ, dinilai sama asesor. Oh jadi lebih tertib RPP, lah. silabus, Jadi apa namanya, lebih tertib kita jadinya nanti. SKL, Ya, itu terus dia sampai K3-nya ada. Dulu kan nggak pernah tahu K3. K3 ya kan, tahu ngajar aja. Kalau ada gempa nggak tahu larinya kemana. Kita dididik oh kalau K3 nanti kalau ada kejadian kebakaran, gempa ya kan exit ininya di sana, emergency exitnya di sana sini. Oh, sampai segitu gitu kan. Kalau saya kan dulu ngajar aja gitu kan pikir. Jadi salah lah. Makanya saya pakai jargon ini sekarang jadilah terapis yang kompeten, profesional dan bertanggung jawab gitu. Itu semangat yang terus saya lagi apa namanya saya woro-woro kayak gitu ke teman-teman. Ayo jadi kompeten ya kan, profesional dan bertanggung jawab. Kita punya ORPRO, punya legalitas ya kan. Kemampuan kita juga di apa namanya diakui oleh negara ya gitu kan. Silakan teman-teman ambil kesempatannya, ini salah satunya ya untuk legalitas di sini gitu kan, biar kita punya tanggung jawab lah ya terhadap pasien kita. Jadi insya Allah worth it lah ya. Apalagi buat teman-teman terapis ya, maaf ngomong gitu ya, 590.000 STPT 2 tahun. Nyarinya sebentaran lu dapet. 590.000 ya. Cuman terapi berapa pasien dapet lah gitu. Bahasanya gitu lah ya. Insya Allah bukan sepelekan apa gitu kan. Tapi nilai yang dikeluarkan gitu kan, biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang teman-teman dapat itu jauh banget gitu ya. Ya, 1 banding 1000 mungkin gitu kan. Karena kita 300 kalau ini 2 tahun ya STPT ya kan, jadi 730 hari kita dilindungi ya kan dalam melakukan praktik, jadi nggak deg-degan. Ya karena banyak kisah juga ya, sekedar sharing-sharing gitu kan. Kadang kalau kita lagi naas gitu kan, tiba-tiba ada yang apa namanya iseng gitu kan, kita lagi nerapi ditanya ini nggak punya izin segala macam, tiba-tiba dikasusin, nah itu yang nggak enak gitu. Itu cerita cerita ininya lah, cerita sedihnya lah buat teman-teman jadi terapis itu adalah teman-teman juga yang sudah mengalami kayak gitu ya, bermasalah jadi terpaksa harus mengeluarkan uang mulai puluhan sampai ada yang ratusan juta ya untuk ngeberesin soal-soal kayak gitu. Kalau kita kan ada backup ya, maksudnya kalau selama terapi kita itu betul gitu kan, kita punya perlindungan hukum insya Allah sama P3I. Jadi itu sih yang saya apa namanya, yang saya tangkap gitu kan, manfaat yang paling besar di situ gitu. Jadi insya Allah teman-teman bisa aktivitas di dunia terapinya jauh lebih ini ya, lebih tenang gitu nantinya insya Allah. Silakan teman-teman yang lain lagi mau tanya. Ini Tanya ya, lagi. boleh Bu Rana. Itu kan prakteknya misalkan hanya akupunktur aja ya. Akupressure betul, pijat akupressure. Nah, kalau ada terapi bekam atau tulang belakang kayak gitu gimana? Nah, itu. Silakan, enggak apa-apa. Yang penting resiko ditanggung sendiri-sendiri kayak saya. Boleh. Itu Tapi dia. resiko tak tanggung Jadi sendiri-sendiri. bahasanya kalaupun di sidak apa namanya, memang kita punya inilah, punya layanan akupressure karena SPT situ gitu ya kan. Maksudnya memang kita kadang nggak sesuai dengan ininya loh, maksudnya STPT-nya itu loh. Iya, nggak apa-apa. Ibu kan gini, STPT saya akupresur. Saat visitasi ya harus standar SOP yang disiapkan gitu. Ya, visitasi dari Dinkes ya. Jangan ada bekam, alat bekam, jangan ada jarum, jangan ada ini, jangan gitu. Tapi kalau pas sudah pelaksananya monggo, nggak apa-apa, mau akupuntur, mau kiropraksi, mau dukun, mau ini silahkan, tapi resiko ditanggung sendiri-sendiri. Ya, itu. Apa tetap gini, bisa. kalau untuk bekam juga harus bikin STPT lagi atau berapa? Nggak boleh satu, harus izin itu harus bekam. satu modalitas, harus satu STPT, nggak Jadi, boleh. Jadi kalau misalkan mau nanti urus STPT atas izinnya bekam, berarti STPT yang aku persernya dicabut dulu ya, Bunda ya. Cabut. Oh gitu. Iya. Cuma memang berarti satu orang harus satu profesi ibarat kata. Ya, satu skill. Sama kayak dokter SIP juga gitu, sama. Oh gitu. Jadi nggak boleh semua, apalagi holistik ya, semua dipakai. Boleh. Untuk teknis kesehariannya boleh, cuma untuk pengajuannya ya pilih gitu kan, yang mana. Untuk diajukan STPT itu pilih yang mana ininya, tapi untuk yang dilegalkan itu kan yang harus satu. Oh iya, untuk praktik itu. Loh, yang dilegalkan itu ada 24 Ibu. Cuma
yang paling tingkatan tertinggi di Hatra itu ya akupresur, sesuai dengan literatur keilmuan. Oh iya baik, paham insyaallah. Cuma ya sedikit inilah saya mungkin ya ada beberapa daerah yang dimudahkan ya STPT-nya lewat jalur bekam basah terutama. Tapi sependek yang saya paham itu kalau non medis ya nggak boleh ya Bunda Ratna ya lakukan itu ya. Tidak boleh Invasif. melakukan tindakan invasif Iya. pelukaan pada kulit karena apa sudah diatur dalam PP 103 tadi yang itu. sudah saya jelaskan tahun 2016. Termasuk bekam ya karena ya melukai. bekam pun boleh bekam kering. Boleh dry cupping, bekam kering aja. luncur, Bekam seluncur. Ya. Bekam api boleh. Yang nggak boleh itu yang bekam pelukaan itu ngeluarin darah gitu kan. Selain medis gitu kan nggak bisa melakukan itu. Di medis juga bukan STPT. Tenaga kesehatan. Nakes gitu. Itu pun judulnya bukan STPT Bunda ya. STR atau apa namanya kalau gitu Saya STR. Oh, STR. Karena nakes ya kan gitu. Kan STPT boleh melakukan itu. Tapi kembali lagi teman-teman yang punya skill itu tadi Bunda Ratna juga ya kasih ya kita udah tahu sama tahu lah bahasanya gitu kan, nggak nutup itu. Ya kita ngurusinnya siapa STPT. sih? Sebenarnya gini Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah pemahaman tentang metode terapi. Kita itu kalau ingin melakukan teknik terapi itu, kita memang harus banyak menguasai keilmuan. Betul. Karena apa? Kalau nanti suatu saat kita menemukan gejala kasus yang harusnya ini karena gejala kasusnya istilahnya ekses gitu kan, stagnasi jihati menyerang lambung. Nah, kan itu sudah nggak bisa lagi untuk dilakukan pemijatan, tetapi mungkin dengan cara dibekam atau diakupuntur bisa. Kalau kita nanti tidak bisa itu 10 kilo orang akupuntur di sana, 10-15 kilo orang bekam di sana. 5 kilo dia mati, kita hubungannya dengan yang gawe urip kan begitu, yang punya yang buat hidup. Kenapa kamu kok nggak belajar seperti itu gitu? Cuma ya itu tadi resiko ditanggung dewi-dewi gitu loh. Kita kan gini loh Bapak Ibu. Makanya kita itu sebagai praktisi di sini kalau kita sudah pinter istilahnya kita harus mengupgrade keilmuan gitu loh. Itu sangat penting sekali. Contoh, ada kasus ini apa bisa ya saya gunakan dengan teknik seperti ini gitu loh. Itu harus pinter. Orang nerapi itu sebenarnya sangat mudah melakukan penerapian dengan teknik apapun sangat mudah. Yang susah itu apa? Coba saya tanya. 4 pemeriksaan dan 8 cara diagnosa. Cara kita memeriksa dan dengan cara kita diagnosa itu yang susah. Ya, kalau hanya terapi akupuntur siapa sih nggak bisa nusuk jarum? Orang ini aja bisa. Anak saya yang umur 8 tahun sudah pinter kok nusuk jarum saya. Gitu. Udah pinter dia nusuk jarum. Anak saya yang umur 8 tahun sudah pinter bekam saya. Malah ngalah-ngalahin asisten saya bekamnya. Pinter gitu. Cuma apakah dia bisa melakukan diagnosa? Apakah dia bisa melakukan pemeriksaan? Lah nanti di sini di akupresur kita ajarkan itu semua. Iya. Gitu loh. Ya? Siap, insya Allah ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi memang kita betul-betul di ini kan ya skillnya, kompetensinya betul-betul di itu kan. Betul. Jadi memang punya daya jual gitu ya. Daya jualnya ya yang membedakan kita dengan terapis pijat ya, tanda kutip pijat yang lain gitu kan, atau terapis-terapis lain, yaitu kita punya value itu ya, punya kemampuan, punya standar pemeriksaan dan diagnosa yang sesuai gitu kan. Jadi dalam melakukan tindakan itu kita punya ilmu itu. Ya memang gitu sih Bunda, memang fenomenanya selama ini saya juga sering track gitu ya. Ini teman-teman agak-agak kurang suka belajar tentang diagnosa gitu kan. Senangnya belajar teknik, taunya diajarin, oh ini nih sakitnya apa, hipertensi, oh langsung tusuk gitu kan, langsung di kop gitu, senangnya kayak gitu. Padahal kalau mau direnungi ini hipertensinya, ini kalau diamati tergantung sindrom. Ya ada yang defisien, ada yang ekses, nah, lain lagi nanti judulnya itu kan gitu. Tapi sudah lah ya kan, memang. Kalau gini Bapak Ibu ya saya ingin tentang diri saya. Kalau ada seperti ini dari dulu dah saya sangat mudah sekali dan enak banget deh untuk saya loh ya. Iya. Tapi dulu saya mencari itu dengan tidak
uang yang sedikit Bapak Ibu. Itu sudah banyak dan saya menghabiskan uang itu lebih dari 300 juta. Kalau dihitung-hitung kenapa saya nggak ambil kedokteran kan begitu. Kenapa harus mengambil? Itu sebuah proses gitu loh. Betul, Itu betul. ya namanya jerbasuki mawa beyo. Kalau kita ingin melakukan menginginkan pendidikan yang lebih tinggi ya kita harus mengeluarkan biaya. Investasi Nah ya, ini betul. enak sekali di sini ya, dengan biaya yang segitu, dengan kita sudah tahu tentang istilahnya keilmuan yang sangat luar biasa di sini, gitu. Oke, Iya. oke. Kalau tidak ada Pak Baik, Anustat, saya undur diri karena siap. saya sebentar lagi ada pasien Masya Allah, malam-malam siap. ini. Terima kasih Bunda Ratna atas Iya, pemaparannya malam ini, kesempatannya malam ini. Jadi sama-sama. gitu teman-teman ya. Insya Oke. Allah mudah-mudahan tercerahkan ya malam hari ini gitu kan. Nanti eh buat teman-teman lain yang apa namanya yang kalau menurut teman-teman ini perlu kita bantu gitu kan, boleh disiarkan, diajak masuk ke grupnya ya kan. Insya Allah nanti bulan Juni ya gitu kan kita ada program ini dijalankan secara online. Silahkan teman-teman ikuti ya kan. Yang apa namanya eh keuangannya terbatas boleh DP dulu gitu kan. Nanti pelunasannya maksimal tanggal 10 ya insya Allah. Jadi nanti agendanya sudah ada jelas lengkap ya kan. Ada pembekalan, pemantapan sampai uji kom sampai keluar itu insya Allah waktunya sangat itulah sangat cepat gitu kan nggak dipersulit ya. Jadi gitu dulu teman-teman ya. Terima kasih buat kehadiran. Makasih Bunda buat Sama-sama, kehadirannya pemaparan Masya Allah. Ustaz, sama-sama. Semoga berkah sehat-sehat Semangat buat selalu Bunda. teman-teman semuanya. Siap, insya Semoga Allah. sukses ke Semangat depannya. kompeten, semangat Semoga. profesional ya, semangat bertanggung Oke, jawab legal. Insya Allah. oke, Baik, oke, terima makasih. kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum. Ya, Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman ya, kita tutup sesi malam hari ini dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kedepannya teman-teman sudah lebih melek lagi ya tentang apa sih gitu kan dunia terapi dengan STPT segala macam, suka nggak suka mau nggak mau kita punya peraturan ya PP 103 itu, sementara itu yang berlaku di negara kita tunduk dan patuh sama undang-undang itu dulu gitu kan. Terlepas teman-teman ada yang kurang suka apa segala macam ya dengan itu aturannya, tapi begitulah kondisi yang ada. Jadi saya mendorong teman-teman itu untuk melek secara ininya legalnya dulu ya, karena nanti menyangkut eh, manfaat dan mudorotnya gitu. Ini mudorotnya lebih banyak kalau teman-teman terapis itu tidak ada perlindungan hukum ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan apa namanya program ini gitu kan teman-teman bisa ambil manfaat seluas-luasnya ya. Jadi mohon dibantu juga teman-teman yang punya kenalan kolega terapis segala macam yang rasanya butuh ini, boleh sounding nanti apa namanya diminta dimasukkan grup ya, nanti ada kemudahan lah ya. Ya kalau Bu Ratna yang di Pati ikut Iya, offline-nya Bu langsung Bu ya kan. iya Secara insya teknis Allah. sama cuma bedanya online offline itu aja sih. Itu online offline 1 harian itu. Kemarin saya juga kayak gitu tuh. Apa pas uji kom Offline itu satu 1 hari. harian itu. Ya kan Itu diambil berarti tinggal. di Dinkesnya langsung uji kompetensi gitu ya? Iya, jadi 1 hari itu dikasih materi gitu kan. Ada Hmm. materi standar gitu kan segala macam, lalu langsung diuji kom sama sama itunya asesornya. Kayak Bu Ratna langsung kayak yang ke sana. Dan insya Allah dimudahkan nanti. Ibu Ya. Ratna itu dari mana ya Bang Lia? Asalnya Malang kalau Bu Ratna. Dari Malang. Malangnya tapi yang perbatasan Kediri, bukan Malang kota dia, Malang pinggir apa namanya kemarin saya lupa nama daerahnya. Diajak ke sana juga sama Satabu. Ya, jadi apalagi yang di Jawa nih, aduh masya Allah lah ya kan. Ini saya sebenarnya bikin kayak gini untuk teman-teman yang di luar Jawa ya, nih kayak di Medan ya, Sumatera, nanti ada yang di Kalimantan, di Sulawesi gitu kan, biar terbantu. Kalau Jawa insya Allah lah banyak kegiatan kayak gini padat gitu kan. Cuma ya kembali lagi ya, kayak ini Mas Kerin ya, Bu Ratna juga kan padahal deket gitu kan bisa nggak ikut gitu kan. Kayak kemarin barusan di Brebes ini nanti ini kan nggak tahu kan di Pati ada gitu kan. Jadi insya Allah jadi apa namanya? Jadi info nanti ya. Terutama kan setelah ini kita jadi ada Orpro lebih nyaman kita nanti berkegiatan ya. Insya Allah Ini. teman-teman ya, terima kasih buat kehadirannya malam hari ini. Insya Allah semoga jadi Oke. manfaat. Ya saya pamit juga, mohon ujung diri. Ya, Mas Kerin terima kasih, Mbak Ratna, Ya, terima Muhammad kasih Pak. Maskur. Ini Xiaomi Terima ini kasih. siapa saya nggak tahu nih. Pak Abdul Mufid, makasih ya. Bang Syam, terima kasih banyak. Salam buat Kak Sri, Kak Amel. Insya Allah poster nanti dikirim ya, sabar ya. Lagi nunggu sertifikatnya nih, Insya Allah. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi nanti di kesempatan lain. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.